Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tambahan keterangan tadi itu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat basmalah terucap sebagai bentuk satu mutabarrokan, untuk diambil barokahnya. Kalimat basmalah itu diucapkan di awal sebagai bentuk mutabarrokan, bentuk keberkahan, ngambil berkah. Kemudian yang kedua, musta'inan billah. Aku meminta bantuan dengan Allah. Makanya kalau orang itu baca basmalah, perbuatannya itu berkah dan dibantu sama Allah. Jadi kalau ada kalimat, di dalam kalimat itu Bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya adalah abtadi'u mutabarrikan au musta'inan billah. Aku memulai untuk mengambil berkah. Atau yang kedua, au bermakna wa musta'inan, dan minta bantuan billah. Bismillah. Ini apa ya masalah gini. Jalan apa enggak? Bismillah sudah. Maksudnya apa? Orang tanya sama orang alim misalnya, ini anak punya urusan, kira-kira gimana ya? Gini. Bismillah jalan. Bismillah jalan. Artinya apa? Ngambil kalimat itu supaya urusannya selesai, mengucapkan kalimat bismillah tadi itu supaya mendapatkan bantuan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian kalimat Allah. Kalimat Allah ini menunjukkan yang pertama. Kalimat Allah ini menunjukkan yang pertama, nama atas satu zat yang wajib ada. Nama alamun ala dzatil wajibil wujud. Nama atas satu zat yang wajib ada. Nah ini, yang wajib ada. Kemudian yang kedua, al-mustahiqqu li jami'il mahamidi. Yang mana nama Allah ini berhak atas segala bentuk pujian. Nama Allah ini yang berhak untuk segala bentuk pujian. Dalam kurung, tidak ada kekurangan sama sekali. Itu. Jadi kalau nama selain Allah wajib ada, tapi tidak selamanya. Ya kan? Tidak selamanya. Nama fulan, ketika dia diberikan umur sama Allah, dia ada. Ketika sudah habis umurnya, tidak ada. Makanya tidak boleh orang dinamakan Allah, itu tidak boleh. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kalau selain Allah tidak berhak segala pujian. Tidak. Ya, al-mustahiqqu li jami'il mahamid. Kalau untuk Allah, memang Allah itu berhak untuk segala pujian, tidak ada cacatnya. Karena dialah Allah yang memberikan kesempurnaan atas makhluk. Tidak ada. Kalau Allah butuh makan, Tuhan butuh makan, butuh ke kamar mandi, butuh ini, tidak bisa. Itu. Bawahnya, titik bawahnya. Wa aktsaru ahlil ilmi ala annahu
Ismullahil a'dzam. Tuh. Kalimat Allah yang Maha Agung, kalimat Allah yang Maha Agung, koma, yang pernah diberikan kepada malaikat Harut dan Marut, yang pernah diberikan kepada malaikat Harut dan Marut, yang pernah diberikan kepada malaikat Harut dan Marut, koma, yang dengan kalimat tersebut malaikat Harut dan Marut bisa secepatnya ke langit, bisa secepatnya ke langit, dan bisa secepatnya ke bumi. Koma, bawahnya, kalimat atau kata itu adalah Allah. Itu. Jadi dulu itu ada malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk menunjukkan bahwasanya khalifah di muka dunia ini adalah manusia. Malaikat mengatakan, apakah engkau akan jadikan yang dia tadi itu menumpahkan darah, yang berbuat kerusakan di muka dunia itu sebagai khalifah ya Allah, sedangkan kami ini wa nuqaddisu laka. Kami selalu mensucikan engkau, kami tidak pernah ini. Allah menyatakan kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Maka Allah memberikan pembuktian. Ada dua malaikat ini utus namanya Harut dan Marut. Diutus 3 bulan untuk berada di bumi menjadi manusia. Kalau subuh sampai sore jadi manusia. Kalau sore sampai malam jadi malaikat terbang lagi ke langit. Dengan kalimat apa? Ya kalimat itu Ismul A'dzam. Apa kalimat Ismul A'dzam itu? Ya Allah. Allah. Makanya kalimat Allah itu kalau betul-betul diucapkan getar. Yang terjadi sama Nabi ketika Nabi dihunus pedang di hadapan beliau sama orang kafir. Siapa yang akan bantu kamu sekarang ini? Semuanya tidur ini, sahabat tidak ada, Nabi sendirian. Nabi jawabnya apa? Allah. Ketika mengucapkan kalimat Allah, gemeter, jatuh. Diambil pedang sama Nabi. Dibalik sama orang kafir. Sekarang, siapa yang bantu ente? Kata orang kafir ini, gak ada. Ente ini khair. Ente ini terkenal orang baik. Ente ini gini, ente ini gini. Dikasih sama Nabi. Jangan diulangi lagi. Kita orang mai todong ya, jatuh ya balik. Itu kalimat Allah, Allah. Makanya salah satu kalimat yang digunakan dzikir Idrus. La ilaha illallah. Allahu. La ilaha illallah 12.000 kali. Allahu Allah 12.000 kali. Hu itu huwa. Dzikir hu itu tidak ada. Mangkane belajar jadi waru. Huwa iku dhamir muttasil. Hu itu dhamir muttasil. Padha wae huwa. Huwa disingkat hu muttasile nyambung. Ora ngerti pidato dhisik. Gak ada itu hu. Lah ya apa sih? Hu itu huwa. Allahu Allah, Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah Allah. Hu itu apa? Huwa. Huwa itu siapa? Allah. Padha wae. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua apa? Allah. Yang ketiga apa? Hu itu apa? Huwa. Huwa siapa?
Allah. Allah kabeh. Kon ngomong Allah kabeh. Dibuat sama Umar. Setiap selesai sholat 12. Yang biasanya 12.000 diganti 12 setiap selesai sholat. Nyicil. Gitu. Paham ya? Itu kalimat yang a'dham. Nah, di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran, kalimat Allah itu, di dalam Al-Quran, kalimat Allah itu tertulis sebanyak 362 kali. 362 kali. Itu. Apa ngitung? Jadi itu. Ulama ngitung. Kok itu nih? Ulama itu saking telitinya, kitab tafsir Jalalain dihitung kok. Mana lebih banyak? Al-Qur'annya, huruf Al-Qur'annya apa? Tafsirnya. Huruf Al-Qur'an berapa? Hurufnya 6.666 ya. Hurufnya tidak salah. Tafsirnya lebih banyak tafsir 1 atau 2 huruf tok. Ya opo ngitungi ku ya opo? Iku balbil mazia, pemberian dari Allah. Itu. Ada 362 kata Allah dalam Al-Qur'an. 300 berapa? 62 kata. Titik bawahnya. Walafduhu Arabiyyun. Allah itu merupakan murni bahasa Arab. Allah itu merupakan murni bahasa Arab. Allah itu kalimat yang murni bahasa Arab. Mustaqqun min ilah. Diambil dari kata ilahun. Diambil dari kata ilahun. Yang artinya Tuhan. Itu. Koma bawahnya wa qila ghairu dzalik. Koma bawahnya walaupun ada yang mengatakan selain pendapat di atas. Itu. Itu. Baik. Kemudian kata Ar-Rahman. Kata Ar-Rahman. Ar-Rahman itu diambil dari kata rahmatun. Yang artinya riqatul qalbi. Rahman itu diambil dari kata rahmatun. Yang artinya riqatul qalb. Riqatul qalbi. Apa? Lembutnya hati. Lembutnya hati. Koma bawahnya taqtadi al-mailu wal in'itaf. Taqtadi al-maila wal in'itaf. Koma yang mana dengan kelembutan itu akan muncul perasaan condong kepada sesuatu dan lembut. Itu kalimat Ar-Rahman. Kalimat Ar-Rahman. Koma bawahnya kalimat Ar-Rahim. Kalimat Ar-Rahim adalah yang lebih
lebih lagi dari kalimat Rahman. Isim mubalaghah. Mubalaghah, penyangatan. Baik. Titik. Itu. Dikatakan bawahnya ya, waqad warada anna Allah Ta'ala anzala mi'ata kitabin wa arba'ata kutubin ala sab'ati minal anbiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 104 kitab. Itu. Atas 7 nabi. Siapa 7 nabi ya? Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Syith. Nabi Syith, anak Nabi Adam. Atas 7 nabi. Yang pertama Nabi Syith. Nabi Syith. Yang pertama Nabi Syith. Anak Nabi Adam. Itu. Nabi Syith, anak Nabi Adam. Koma, yang mana keturunan Nabi Adam muncul dari Nabi Syith. Yang mana keturunan Nabi Adam muncul dari Nabi Syith. Kemudian yang kedua, Nabi Dawud. Nabi Dawud. Ayah Nabi Sulaiman. Ayahnya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Dawud ini yang ketika kecil buat mainan besi. Jadi besi besar-besar dipegang gitu. Diputar-putar, dibuat dolenan. Kayak nyekel karet. Dan tidak beliau berjalan satu tempat kecuali bersalam bebatuan. Sama Nabi Muhammad kan gitu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Akhirnya ada raksasa namanya Jalut. Jalut. Rajanya bingung ngadepi ini. Datang Nabi Allah Dawud. Gunakan apa? Tepil. Makanya tepil Nabi Dawud. Udah tepil ya, ini. Lek jadi pasuran panteng. Lek kita tepil. Gunakan batu ditepil. Jalut, jedek. Padahal dia menggunakan topi baja. Tembus. Jadi bukan cuma baja itu tembus dari penutup baja ke wajahnya tembus ke belakang. Ya ke belakang. Iku ae gawe Israel saiki tepak. Ngono-ngono. Jedak. Akhirnya dikawinkan sama putrinya raja itu. Sampai punya anak Nabi Sulaiman. Ada juga yang menyatakan bukan dari situ yang kejadian komandani itu. Itu. Kemudian yang ketiga Nabi Musa. Nabi Musa. Yaitu Nabi yang sering bermukalamah dengan Allah. Nabi yang sering berbicara dengan Allah. Nabi Musa. Makanya judulnya Kalimullah. Yang diajak bicara sama Allah. Yang diajak bicara dengan Allah. Ya. Mantunya Nabi siapa?
menantu Nabi Syuaib. Menantunya Nabi Syuaib. Jadi Nabi Musa itu mantu Nabi Syuaib. Menantu Nabi Syuaib. Menantu Nabi Syuaib. Itu. Kemudian yang keberapa? 4. Nabi Isa. Nabi Isa. Itu. Yang sampai sekarang hidup. Yang sampai sekarang hidup. Yang akan turun di akhir zaman. Yang akan turun di akhir zaman. Beliau sekarang berada di langit yang kedua. Beliau sekarang ini berada di langit yang kedua. Jadi biasanya orang yang berada di langit yang kedua itu jasadnya lain. Jasadnya itu fana. Ruh di langit. Malaikat ajsamun nuroniyah yang terbuat dari cahaya. Lain, tidak bisa dipegang. Tapi Nabi Isa tetap sebagai manusia berada di langit yang kedua. Sekarang ini. Itu kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makanya Allah tidak bisa diakal-akal. Itu Nabi Allah Isa kan masih hidup. Kan berada di langit yang kedua itu. Lah oksigennya ya opo? Di situ kan tidak nututi kan. Itu kemampuannya Allah. Nabi Muhammad itu kalau akan Isra Mi'raj, maka tidak akan bisa berubah menjadi manusia, harus berubah jadi cahaya dulu agar bisa tembus. Loh Allah kok diteorikno? Allah tidak bisa diteorikno. Yang ente buat teori ku tak itu Allah. Itu akan turun nanti di akhir zaman. Bahkan akan dikubur di pekuburan Nabi. Tulis. Akan dikubur di Hujratus Syarifah, di kuburan Nabi. Tuh, makanya sekarang ada tempat kosong. Nabi Muhammad, di kakinya Nabi Sayyidina Abu Bakar, di kakinya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ada tempat kosong. Satu tempat kosong itu, yaitu tempatnya Nabi Allah Isa nanti di akhir zaman. Bahkan menikah nanti. Menikah Nabi Allah Isa. Kemudian kepada Nabi Ibrahim. Yang keberapa? Yang kelima. Nabi Ibrahim. Yaitu bapak dari para nabi. Yang pertama kali beruban. Yang pertama kali dikhitan. Yang pertama kali diuban, yang pertama kali beruban, yang pertama kali dikhitan. Siapa? Nabi Ibrahim. Makanya Allah menyatakan anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Mengikuti agama Nabi Allah Ibrahim. Berapa itu? 6. Kok 5? Nabi Syith, Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa, terus Nabi Ibrahim. Kok kurang 1? Iya, ada berapa tadi? 7. Kurang 1. Nabi Muhammad kan 6. Kurang 1 itu 7. Siapa satunya? Zabur Nabi Dawud, Taurat Nabi Musa, Nabi Isa. Lembaran-lembaran itu kepada siapa? Nabi Syith,
Ya kan? Nabi Musa dan Nabi Musa 2. Nabi Musa itu 2. Diturunkan lembaran sebelum diturunkan kitab. Nah, itu. Yang keenam Nabi Muhammad. Koma bawahnya, Nabi Musa sebelum mendapatkan kitab Taurat, mendapatkan lembaran. Nabi Musa sebelum mendapatkan Taurat, mendapatkan lembaran. Seperti lembaran yang diturunkan juga kepada, seperti lembaran yang diturunkan juga kepada Nabi Syith dan Nabi Ibrahim. Nabi Syith dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak 2, Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Nabi Ishak ibunya Siti Saro. Kalau Nabi Ismail ibunya Siti Hajar. Dari Nabi Ismail tidak punya keturunan Nabi lagi. Tidak ada Nabi. Sampai nanti turun Nabi Muhammad sebagai pamungkasnya. Kok Nabi dari Nabi Ishak banyak. Nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel termasuk jalurnya Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, ya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, itu terus nabi sampai Nabi Isa. Terakhir turun dari bangsa Arab, yaitu dari jalur Nabi Ismail. Tapi dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad tidak ada Nabi. Tapi kalau dari Nabi Ishak ke Nabi Isa banyak Nabi. Itu. Tapi pamungkasnya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Al-Quran intisarinya terdapat di dalam Fatihah. Al-Quran wa auda'a ma fil Quran fil Fatihah. Ya. Jadi bahasanya gini, Allah menitipkan itu Al-Quran dalam surat Fatihah. Itu. Makanya kan moco Fatihah. Dua Rabbana fitna hasana fil hazim qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Karena intisarine itu Allah menitipkan Quran di Fatihah. Tidak ngerti, tidak gelem baca Fatihah. Oh, nah iku hadir. Hadir di acara nikahan. Maca dua nikah. Mbok maca selawat apa ndak paham. Terakhir apa? Gobul jane. Apa amin ngono ya. Kaya agama lain, amin ya. Ndak gelem maca Fatihah. Apa maca Fatihah? Ndak ngerti lele. Iku keracunan kecubung. Kayak ngono ya. Wa auda'a ma fil Quran fil Fatihah. Allah menitipkan apa-apa dalam Al-Quran dalam Fatihah. Makanya kenapa enggak baca Fatihah? Karena Fatihah itu intisarinya Quran. Bisa dipaham? Apa tadi tulisannya itu? Fatihah.
Wa auda ma fil Fatihati fi bismillahirrahmanirrahim. Intisarinya Fatihah ada di dalam bismillahirrahmanirrahim. Intisarinya Fatihah ada di dalam bismillahirrahmanirrahim. Bawahnya ya. Basmalah itu ada di dalam ba. Basmalah itu ada dalam ba. Wa auda'a ma fil ba fi nuqtah. Fi nuqtah. Bawahnya, sedangkan ba itu intisarinya ada di dalam titiknya. Tuh. Kenapa kok dalam titik? Kan ini pertanyaannya kan? Al-Quran dimasukkan dalam Fatihah. Fatihah dalam basmalah. Basmalah dalam baknya. Baknya dalam titiknya, tambah kecil. Jadi titik Quran itu mencakup semuanya. Kenapa kok harus di titiknya? Kan gitu kan? Ini wa auda'ama fil ba' fi nuqtah li annaha isyaratun ilal markazil haqiqi alladzi alaihi madarul asya'i wa huwa wahdatuhu ta'ala. Titiknya ada berapa itu? Ba itu. Ada berapa? Yang keras. Berapa? Ada satu. Titik ba yang ada satu merupakan isyarat. Titik ba yang ada satu merupakan isyarat tentang satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggal, Allah satu. Kok kan Allah tunggal satu. Lah iku titik. Ada titik kan? Titik apa? Titik ba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Adzan.